Bertemu kembali bersama saya Ahmad Mustafa Ali yang masih membahas mengenai review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan buku The Histories of Quranic. Di sini saya akan membahas bab 4 dan bab 5. Oke, langsung saja kita ke bab 4 mengenai penyebar atau pengumpulan pertama Al-Quran. Penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis merupakan bahwa suku bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prasasti yang ditemukan di daerah barat Laut Arabia dalam Ajab, Nabatein, Liqin, dan Semudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Nah, contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskahnya bahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dan kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah, namun seperti ditunjukkan dalam bab 1, Mekah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada peniagaan untuk keberdayaan yang asasi. Nah, selanjutnya pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pada mulanya bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad dipelihara dalam ingatan Nabi dan para sahabatnya. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi setelah menerima suatu wahyu Nabi sebagaimana diperintahkan Al-Quran, lalu menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya sejumlah hadis, menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam merangsang penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Yang baik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya." Hadis ini memberikan informasi sangat beragam tentang jumlah maupun nama-nama sahabat penghafal Al-Quran. Yang paling sering disebut adalah Ubay ibnu Ka'bah. Selanjutnya mengenai pengumpulan pertama Zaid ibnu Sabit. Ya. Teori paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama Al-Quran secara tulus adalah bahwa upaya semacam ini secara resmi baru dilakukan pada masa kekhalifahan Umar, Khalifahan Abu Bakar sebelumnya. Al-Quran belum terhimpun di dalam satu mushaf sekalipun terdapat fragmen-fragmen wahyu ilahi yang berada dalam pemilikan sejumlah sahabat. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar salah satu ditafsirkan sebagai pengumpulan ke dalam dada manusia atau penghafalannya untuk membela dan menjalin kesejahteraan teori ini. Bentuk dan kandungan mushaf-mushaf pra-Utsmani. Ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif setelah perkembangan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Nah, informasi ini terutama didasarkan pada laporan-laporan mengenai surat yang
kirim Nabi ke berbagai penguasa dunia ketika itu dalam laporan mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid. Dalam laporan terakhir disebutkan sejumlah bahan yang ketika digunakan untuk menyalin wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad, yaitu riqah atau lembaran lontra atau perkamen sebagai dijelaskan Asyuyuti, ikaf atau batu tulis berwarna putih terbuat dari kepingan batu kapur yang telah terbelah secara horizontal lantaran panas. Yang ketiga, asaib atau pelepah kurma terbuat dari bagian ujung yang pohon kurma yang tipis setelah surat Nabi kepada Uskil ditulis di atas bahannya. Akhtaf atau tulang belikat, dillah atau tulang rusuk, azim atau lembaran kulit. Nah, itu salah satu pengumpulan yang dimana para mushaf-mushaf itu dikumpulkan oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Lanjutnya yakni bab kelima mengenai beberapa mushaf pra-Utsmani. Dalam karya-karya yang ditulis para mushaf di Filolog yang awal sering dijumpai pengungkapan atau perujukan kepada varian-varian pra-Utsmani. Terkadang rujukan yang ditemukan dalam bentuk ungkapan mushaf sahabat atau jumlah mushaf lama atau dalam beberapa mushaf lama. Nah, ada mushaf primer yakni mushaf Salim bil Maqil, mushaf Umar ibnu Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf bin Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Abu Musa al-Ash'ari, mushaf Hafsah bin Umar, mushaf Zaid bin Sabit, mushaf Aisyah bin Abu Bakar, mushaf Ummu Salamah, mushaf Abdul Abad bin Amr, mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ibnu Al-Zubair, mushaf Ubaid bin Umar, mushaf Anas bin Malik. Itu salah satu para mushaf primer. Dan yang kedua nih mushaf sekunder. Di situ ada mushaf Al-Qamah Ibnu Qais, mushaf Ar-Rabi Ibnu Qusman, mushaf Al-Haris Ibnu Syu'ad, mushaf Al-Aswad Ibnu Yazid. Itu salah satunya. Otensitas mushaf pra-Utsmani. Nah, di kalangan sarjana muslim masalah kesejatian bacaan dalam mushaf pra-Utsmani didekati dinilai dari segi tingkat kepercayaan transmisinya. Catatan Istad menentukan apakah suatu bacaan sebagai Al-Quran atau tidak. Secara garis besar bacaan-bacaan Al-Quran diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan isnadnya. Pertama adalah bacaan yang ditransmisikan dalam cara yang meyakinkan dan selaras dengan kaidah kebangsaan serta tidak menyalahi tradisi teks Utsmani. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah bacaan mutawatir dan masyhur seperti qiraah 7 dan qiraah 10. Mungkin itu saja penjelasan mengenai review buku bab 4 dan bab 5. Terima kasih.